Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatus Sangada dengan NIM 12640621317 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 5D. Di sini saya akan menganalisis saham dan obligasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai saham, yaitu saham HDFA. PT Radana Bhaskara Finance Tbk atau HDFA didirikan dengan nama PT Indonesia Lease Corporation atau Indolease, tanggal 20 September 1972, dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Radana Bhaskara Finance Tbk merupakan anak perusahaan dari Rubicon Investment Holding Pte Ltd. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan HDFA bergerak dalam kegiatan pembiayaan di Indonesia. Layanan pembiayaan perusahaan terdiri dari pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan multiguna, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan jasa. Kegiatan utama HDFA adalah bergerak di bidang kegiatan pembiayaan konsumen, yang berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor roda 2, baik itu sepeda motor baru maupun bekas, serta pembiayaan roda 4 yaitu mobil bekas. Pada tanggal 27 April 2011, HDFA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepom LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham HDFA atau IPO kepada masyarakat sebanyak 460 juta dengan nilai saham 100 per saham dengan harga penawaran 200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 10 Mei 2011. Per 31 Desember 2021 telah mengoperasikan 9 kantor cabang yang berlokasi di Tangerang, Bekasi, Cimahi, Depok, Semarang, Surakarta, Surabaya, Medan, Palembang, dan Cipondoh. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT HD Finance Tbk dan berubah nama menjadi PT Radana Bhaskara Finance Tbk pada Juni 2014. Selanjutnya, mengenai analisis saham fundamental HDFA. Jumlah sales growth HDFA sebesar 24,15%, dianggap baik bagi perusahaan. Jumlah gross profit growth HDFA sebesar min 18,2%, dianggap rendah. Jumlah operating profit HDFA sebesar 3,06% dianggap buruk. Jumlah net profit margin HDFA sebesar 7,29% dikatakan baik dalam perusahaan. Kapitalisasi pasar HDFA mencapai 667,3 B. Per HDFA mencapai 39,4X dikatakan baik, namun nilai tersebut disesuaikan dengan sektor usaha yang dioperasikan. Nilai BVPS HDFA 105,2X. Nilai PBV HDFA yaitu 0,9X, maka saham tersebut termasuk saham overvalue. Nilai ROA pada HDFA 0,7%, berarti nilai tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Nilai ROE HDFA 2,4% dikatakan rendah. Nilai ROE yang semakin rendah sehingga investor menjadi kurang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. EV to EBITDA sebesar 412,6X. Nilai debt atau equity HDFA sebesar 2,3X. Maka kondisi keuangan perusahaan masuk dalam kategori yang sehat. HDFA pada tanggal 5 Desember sebesar 105.000, tutup sebelumnya sebesar 98.000, rentang hari sebesar 99.000 sampai 108.000, rentang tahun sebesar 96.000 sampai 254.000. Kapitalisasi pasar seharga
660,02 miliar. Volume rata-rata sebesar 69,62 ribu. Rasio P per E 25,45. Hasil dividen kosong. Laporan pendapatan keuangan tahunan pada tahun 2022, pendapatan sebesar 114,65 miliar dengan perubahan naik 19,14%. Biaya operasional sebesar 61,85 miliar dengan perubahan turun min 20,92%. Laba bersih sebesar 41,81 miliar dengan perubahan naik 17,85%. Margin laba bersih sebesar 36,47 dengan perubahan turun min 1,08%. Penghasilan per saham kosong, EBITDA kosong, tarif pajak aktif 24,45%. Neraca tahunan pada tahun 2022, investasi tunai jangka pendek sebesar 105,57 miliar dengan perubahan naik 2,67%. Total aset sebesar 1,74 triliun dengan perubahan naik 35,73%. Total liabilitas sebesar 1,06 triliun dengan perubahan naik 63,57%. Total ekuitas sebesar 672,90 miliar. Saham yang beredar sebesar 6,54 miliar, harga terhadap reservasi sebesar 0,95. Tingkat pengembalian aset 2,77%. Pengembalian modal kosong. Arus kas tahunan pada tahun 2022. Laba bersih sebesar 41,81 miliar dengan perubahan naik 17,85%. Kas dari operasi sebesar min 452,89 miliar dengan perubahan naik 27,89%. Tunai dari investasi sebesar min 2,42 miliar dengan perubahan turun min 796,67%. Tunai dari pembiayaan sebesar 469,66 miliar dengan perubahan naik 3,78%. Perubahan bersih tunai sebesar 14,35 miliar dengan perubahan naik 108,18%. Arus kas bebas kosong. Untuk yang kedua, saya akan membahas mengenai saham MMLP. PT Mega Manunggal Properti Tbk atau MMLP didirikan tanggal 23 Agustus 2010 dan mulai beroperasi komersial pada bulan April 2012. Kantor pusat MMLP berlokasi di Graha Intirup, lantai 2 Intirup Basner Park, Jalan Cililitan Besar nomor 454 Jakarta Timur, Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mega Manunggal Properti Tbk yaitu PT Mega Mandiri Properti, pengendali sebesar 42,76%, Indis Special Opportunities Pte Ltd sebesar 15,36%, dan Best Fabric Enterprise Ltd sebesar 6,38%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MMLP adalah bergerak dalam bidang usaha kontraktor dan pengembangan properti beserta sarana penunjangnya seperti menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Kegiatan usaha utama MMLP adalah usaha penyedia fasilitas logistik, pergudangan, dan perkantoran. Dengan konsep utama yaitu build to suit, dengan penyewa tunggal dan standar warehouse building yang disewakan kepada sejumlah penyewa maupun penyewa tunggal. Kegiatan usaha MMLP berada di kawasan industri MM 2100 di Cililitan. Pada tanggal 4 Juni 2015, MMLP memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham MMLP atau IPO kepada masyarakat sebanyak 1.714.285.000 saham dengan nilai nominal 100 per saham
dengan harga penawaran 585 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 12 Juni 2015. Selanjutnya mengenai analisis fundamental MMLP. Jumlah sales growth MMLP sebesar 4,84%, dianggap kurang baik bagi perusahaan. Jumlah gross profit grow MMLP sebesar min 2,89%, dianggap rendah. Jumlah operating profit margin MMLP sebesar 34,83%, dianggap baik. Jumlah net profit margin MMLP sebesar 24,87% dikatakan baik dalam perusahaan. Kapitalisasi pasar MMLP mencapai 2,2 triliun. Per MMLP mencapai 25,0x dikatakan baik. Namun nilai tersebut disesuaikan dengan sektor usaha yang dioperasikan. Nilai BVPS MMLP 659,6x. Nilai PBV MMLP yaitu 0,4x, maka saham tersebut termasuk saham overvalue. Nilai ROA pada MMLP 1,3%, berarti nilai tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Nilai ROE MMLP 1,9% dikatakan rendah. Nilai ROE yang semakin rendah sehingga investor menjadi kurang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. EV to EBITDA sebesar 42,0x, nilai debt atau equity MMLP sebesar 0,4x, maka kondisi keuangan perusahaan masuk dalam kategori yang tidak sehat. MMLP pada tanggal 5 Desember sebesar 326.000, tutup sebelumnya sebesar 304.000, rentang hari sebesar 300.000 sampai 330.000, rentang tahun sebesar 276.000 sampai 505.000, kapitalisasi pasar sebesar 2,17 triliun, volume rata-rata sebesar 6,62 juta, rasio P per E 26,92, hasil dividen kosong. Laporan pendapatan keuangan tahunan pada tahun 2022, pendapatan sebesar 374,23 miliar dengan perubahan naik 5,04%. Biaya operasional sebesar 88,15 miliar dengan perubahan naik 37,42%. Laba bersih sebesar 107,23 miliar dengan perubahan turun min 46,08%. Margin laba bersih sebesar 28,65 dengan perubahan turun min 48,67%. Penghasilan per saham kosong, EBITDA sebesar 262,06 miliar dengan perubahan naik 4,99%. Tarif pajak aktif 14,14%. Neraca tahunan pada tahun 2022, investasi jangka pendek sebesar 1,44 triliun dengan perubahan naik 86,72%. Total aset sebesar 7,64 triliun dengan perubahan naik 7,44%. Total liabilitas sebesar 1,45 triliun dengan perubahan naik 52,86%. Total ekuitas sebesar 6,18 triliun. Saham yang beredar sebesar 6,89 miliar. Harga terhadap reservasi sebesar 0,49, tingkat pengembalian aset 2,21%, pengembalian modal 2,28%. Arus kas tahunan pada tahun 2022, laba bersih sebesar 107,23 miliar dengan perubahan turun min 46,68%. Kas dari operasi sebesar 241,34 miliar dengan perubahan naik 61,15%. Tunai dari investasi sebesar 65,60 miliar dengan perubahan naik 108,49%. Tunai dari pembiayaan sebesar 359,54 miliar dengan perubahan naik 155,27%. Perubahan bersih tunai sebesar 668,07 miliar dengan perubahan naik 238,61%. Arus kas bebas sebesar 349,38 miliar dengan perubahan 361,76%.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai obligasi yaitu sukuk negara. Sukuk negara atau dikenal dengan nama Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan suatu aset. Melalui investasi sukuk negara, pemerintah menawarkan kesempatan secara langsung kepada warga negara Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Hasil investasi sukuk negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi investasi untuk merekat jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri. Karakteristik sukuk negara: 1. Untuk individu warga negara Indonesia. 2. Pengelolaan investasi dengan prinsip syariah. 3. Pemesanan mulai dari 1 juta. 4. Tenor 3 tahun untuk seri SR019T3 dan 5 tahun untuk seri SR019T5. 5. Imbalan tetap dibayarkan setiap bulan. 6. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Keuntungan berinvestasi di sukuk negara: 1. Pokok dan imbalan dijamin oleh bangsa. 2. Tingkat imbalan kompetitif lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN. 3. Tingkat imbalan tetap. 4. Imbalan dibayar tiap bulan. 5. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. 6. Cukup dengan 1 juta sudah bisa berinvestasi di sukuk negara. 7. Mendukung pembiayaan pembangunan nasional. 8. Akses investasi sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utama penerbitan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Sekian analisis saham dan obligasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.